Dan kita doakan semoga Allah jaga saudara-saudari kita yang ada di sana semuanya, dan insya Allah kita yang apa turut juga untuk selain mendoakan nanti mungkin ke depan teman-teman bisa ikut support dana materi kepada lembaga-lembaga yang nantinya akan menyalurkan begitu ya. Nah, semoga ini menjadi wasilah. Sudahlah gitu ya Allah, semoga tidak ada lagi bencana di Indonesia. Tapi kalaupun banyak ulama mengatakan, ini bukan berarti saya judgement ya, judgement bukan, tapi ini menjadi evaluasi untuk kita bersama. Biasanya, biasanya kata para ulama, musibah itu datang karena terjadi banyaknya kemungkaran, terjadi banyaknya kemaksiatan. Allah datangkan musibah itu untuk menegur agar kita kembali kepada Allah SWT. Nah, sekali lagi bukan judgement bahwa di Ternate banyak musibah. Saya nggak bicara begitu. Tapi saya bicara Indonesia. Karena Ternate itu kan bagian dari Indonesia. Ini kita bicara tentang Indonesia secara keseluruhan gitu. Bahwa hari ini terjadi banyak ya sama-sama tahu lah ya, korupsi, nepotisme, kolusi, terjadi banyak kemungkaran-kemungkaran lainnya. Nah, maka bagian dari saling amar ma'ruf nahi mungkar yang ada sekarang kita lakukan adalah bahwa mari kita berpegangan tangan untuk menjadi hamba Allah yang taat bersama-sama ya, agar semoga Allah hindarkan musibah bukan cuma dari diri kita sendiri, tapi Allah hindarkan musibah dari keluarga kita, dari orang-orang yang kita cintai, dari Indonesia. Nanti sebenarnya di kajian ini pun akan ada amalan yang menolak bala. Mungkin bagi ayah bunda yang udah sering ikut ini, saya lihat Bang Imam Ghazali, Assalamualaikum Bang Imam Ghazali ya, kayaknya hadir terus. Kajian malam ini tuh kayaknya udah sering saya bahas tentang subuh. Ini juga bagi teman-teman yang di JHQ jadi hafizquran.com. Tadi kan juga ada yang baru datang ya Bang Bang Ferdi ya. Nah, tapi bagi yang udah Ya, sering datang tuh kayak ngerasa kajiannya kok ini mulu. Demi Allah Bang Kakak Ibu sekalian, ketika saya mengulangi kajian tentang subuh, berarti ini adalah sesuatu yang penting. Karena penting, maka diulang-ulang. Antum perhatikan pola Allah SWT mengajarkan Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala Muhammad, di dalam Al-Quran itu kan kisah-kisah yang berulang. Coba antum perhatikan. Kisah Nabi Musa, berulang-ulang nggak kira-kira? Benar nggak? Berulang-ulang kan kisah Nabi Musa ada di Al-Baqarah, nanti ada lagi di surah apa, ada di surah apa, benar nggak? Berulang-ulang nggak? Kisah Bani Israel, berulang-ulang nggak? ya ini Berulang-ulang. Benar nggak gambar. kira-kira? Nah, antum pernah nggak bertanya, kenapa sih Allah kok mengulangi kisah-kisah ini? Bahkan nanti kisah Nabi Adam yang turun dari surga, itu ada di Al-Baqarah, ada juga kisah itu berulang di Al-A'raf nanti. Nah, mungkin dengan angle yang berbeda, tapi kisahnya berulang, kisah tentang Nabi Adam yang keluar dari surga. Diulangi lagi sama Allah nanti di Al-Baqarah sama di Al-A'raf. Begitu Nabi Musa dan nabi-nabi lain, Nabi Muhammad tuh kisahnya tuh berulang-ulang gitu. Antum tahu nggak kenapa berulang-ulang? Pertama, ketika itu diceritakan berulang-ulang, itu pasti juga akan masih kejadian. Contoh, Allah menceritakan Nabi Musa dan Fir'aun. Berarti Musa ini adalah lambang dari al-haqqu, kebenaran. Lalu Fir'aun bentuk dari kezoliman, kebatilan. Berarti Allah kayak pengen bilang, sampai akhir zaman yang namanya kebatilan akan selalu berperang dengan kebenaran. Kebenaran selalu akan punya musuh yang namanya kebatilan. Yang namanya Fir'aun, mungkin jasadnya meninggal. Kan Fir'aun itu bukan nama asli. Firaun itu sifat atau Firaun itu adalah raja, gelar gitu loh. Nah, artinya ketika Allah berulang-ulang membahas tentang Firaun di dalam Al-Quran, Allah kayak pengen bilang begini, kamu akan ketemu Firaun sampai hari kiamat, atau orang yang punya sifat seperti Firaun sampai hari kiamat kamu pasti ketemu. Maka kamu harus siap-siap sebagaimana Musa. Jadi orang sebagaimana Musa, dia dekat sama Tuhannya, bahkan nanti bisa berbicara dengan Tuhannya. Kan Nabi Musa doang yang bisa bicara sama Tuhannya, benar nggak? Jadi gimana cara kita sekarang bicara dengan Tuhan, dengan Allah SWT? Baca Quran, sholat. Ini pun akan dibahas juga di kajian malam hari ini.
supaya kamu nanti bisa berbekal sebagaimana Musa berbekal. Itu kan Musa dapat Taurat. Benar ya? Musa tuh Taurat ya. Yang suhuf itu loh. Yang dia Nabi Musa naik ke gunung kemudian 40 hari apa bahasanya beribadah begitu lalu turun suhuf itu suhuf apa lembaran-lembaran itu turun. Nah, Nabi Musa kemudian membawa itu sebagai bekal. Lah sekarang kita mungkin nggak punya kayak bisa apa naik ke gunung dapat lembaran-lembaran kayak gitu. Tapi lembaran itu ada di rumah kita Al-Quran hari ini gitu loh. Nah, kalau antum hari ini Mama, tidak berbekal ini aku dengan habisin boleh Quran, kan? antum tidak berbekal dengan bicara Ya, ya. sama Allah lewat Quran, lewat sholat, kemudian ketemu Fir'aun, udah pasti jadi pengikut Fir'aun. Karena Fir'aun itu sifatnya orangnya mati, tapi sifatnya ada sampai hari ini. Korun, itu juga zaman Nabi Musa. Artinya sekarang kita bakal ketemu dengan korun-korun berikutnya. Kira-kira ketemu orang yang punya sifat korun. Apa itu korun? Orang yang rakus. Orang yang nggak peduli tentang lingkungan, yang penting cuan. Orang yang perutnya keisi 1 M kurang, 2 M kurang, nggak pernah ada kata cukup. Ada nggak hari ini orang yang rakus? Orang yang dia menginjak-injak alam, merusak keluarga, merusak negara hanya demi cuan, demi kepentingan dirinya. Sekarang saya mau nanya, antum ketemu nggak dengan orang-orang yang punya sifat seperti korun hari ini? Ketemu. Ada nggak? Ada kan? Berarti apa? Berarti pengulangan-pengulangan itu adalah sesuatu yang penting agar kita ambil hikmahnya. Sama dengan kajian subuh, saya ulang-ulangi. Berarti saya pikir ngomong begini, kebangkitan, keberhasilan. Coba untuk perhatikan. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jadi dalam panggilan azan, Allah nggak bilang hayya 'alan najah, tapi Allah bilang hayya 'alal falah. Antum bisa bedakan apa hayya 'alal falah, apa artinya hayya 'alan najah. Kesuksesan namanya an-najah, keberhasilan namanya al-falah. Apa beda kesuksesan an-najah dan al-falah dalam Al-Qur'an atau di dalam konteks seruan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata hayya 'alan najah itu hanyalah kesuksesan dalam pandangan duniawi. Mungkin dia kaya, mungkin dia jadi ketua umum apa gitu, terkenal jadi presiden gitu. Tapi ternyata di hadapan Allah dia tidak memberikan sumbangsih apapun terhadap agama ini. Tapi justru kekuasaan yang Allah berikan membuat dia jadi korun berikutnya, membuat dia menjadi Samiri, menjadi Haman, menjadi Firaun berikutnya. Kemudian itu an-najah mungkin dalam pandangan duniawi, tapi dalam pandangan akhirat dia sama sekali haba amangturo. Itu sebagaimana amalannya itu tidak ada gunanya di hadapan Allah. Sia-sia semua amalnya. Jadi presiden tapi mungkin tidak mendekatkan dia dan orang yang dipimpinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal begitu. Saya tidak bicara tentang siapapun, saya bicara tentang kita, tentang kita. Jadi pimpinan, jadi apa, jadi minimal di rumah tangga, bahkan dia jadi kepala keluarga di rumah tangga, tapi ternyata tidak membuat keluarganya jadi dekat sama Allah, itu juga sama, jadi Firaun berikutnya. Bahkan ada kasus kan, bagaimana seorang laki-laki melakukan KDRT terhadap istrinya, melakukan yang terbaru di Pontianak, ada anak dibunuh oleh ibu tirinya. Mana orang Pontianak? Ada nggak dengar tuh? Di Pontianak baru saja lagi heboh pembunuhan. Iya masih banyak korun-korun Firaun beri. Itu tuh sifat ya. Korun itu nama asli bisa jadi bukan korun. Korun itu sifat, sifat apa ketamakan, kerakusan. Nah, di Pontianak hari ini ada kasus orang tua, ibu tiri membunuh anak anak tirinya. Dibunuh, anak tiri dibunuh. Bang Ferdi tahu kan kasusnya Iya, yang kemarin Ustaz. dilaporkan hilang? Tahu, Ustaz. Ternyata dibunuh. Dan atau tahu nggak motif pembunuhannya apa? Karena cemburu. Anak tiri ini lebih disayang oleh suaminya. Berarti apa? Bapak kandungnya. Ya wajar lah bapak kandungnya sayang sama anak kandung daripada istrinya. Istrinya ini ibu tiri, istri istri ibu sambung gitu loh.
Nah, jadi cemburu anak itu dibunuh. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah segitu parahnya kah hari ini Indonesia gitu loh. Dan ini bukan cuma satu dua kasus gitu teman-teman. Jadi penting untuk kita belajar tentang hayya alal falah. Apa itu al falah? Keberhasilan. Apa itu keberhasilan? Dia berhasil di dunia, dia berhasil di akhirat. Dia sukses di mata Allah, dia sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mata manusia dan sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu kan keinginan kita. Maka doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, beri kami kebaikan di dunia, beri kami kebaikan di akhirat, dan bebaskan kami, sukseskan kami melewati siksaan api neraka. Karena demi Allah kita itu nggak akan apa kuat di neraka walaupun cuma 1 detik, walaupun cuma 1 menit, kita nggak akan kuat. Ya, maka ada doanya, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu ada doanya. Maka berdoalah dengan doa tadi sering-sering. Oke, masuk ke materinya. Sekali lagi, kalau saya bilang ini akan ada pengulangan, berarti ini adalah sesuatu yang penting ya. Ini adalah sesuatu yang penting. Saya akan share screen. Nah, Langsung padang ya nanti semua yang ikut malam hari ini ada 2 bonus. Ada 2 bonus yang ikut di malam hari ini ya. Sampai akhir ya, yang ikut sampai akhir kita akan kasih bonus. Pertama, kami akan berikan materi. Materi ini akan kami berikan seperti biasa saya akan kasihkan materi ini kepada antum. Yang kedua, yang belum join jadi hafizquran.com, yang belum join jadi santri jadi hafizquran.com, malam hari ini ada free access. Bang Ferdi, tolong kontak Bang Kak Herlina, silakan share nanti free access langsung ke WhatsApp pribadi aja, atau boleh baca-baca dulu di jadihafizquran.com. Lalu kalau dia join, tinggal screenshot bukti bahwa dia ikut kajian malam hari ini, maka dia free access, boleh ikut jadi hafizquran.com. Dan ini bentuk dari juga kita pengen sama-sama yuk kita hijrah, sama-sama yuk kita ngafal Quran, sama-sama yuk kita baca Quran. Karena ternyata nanti di kajian ini pun ada amalan membaca Al-Quran sebagai amalan keberhasilan. Pertama, ya Allah telah memilih kita untuk hadir di malam hari ini. Ya, banyak orang yang dapat informasi, tapi Allah pilih antum. Antum adalah orang-orang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga Allah istimewakan kehidupan antum menjadi hamba Allah istimewa, hidupnya istimewa dan penuh dalam kenikmatan yang penuh dengan keberkahan. Yang kedua, Allah itu rindu sama kita. Itu sebab kita yang mungkin belum kenal hari ini Allah panggil, Allah hadirkan untuk mendengar, menyimak kalamullah, kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan membahas tentang ayat-ayat pada malam hari ini. Kemudian pertanyaannya, yang namanya keberhasilan itu adalah sebuah keajaiban. Pertanyaannya, adakah pintu keajaiban itu? Ada. Dan keajaiban itu bermula dari subuh hari. Saya ulangi ya, pentingnya kajian ini adalah bahwa kita harus tahu keajaiban itu berawal dari waktu subuh. Apa saja amalan waktu subuh? Saya agak cepat saja ya. Pertama, abang kakak, pastikan saat kita tidur dengan amalan di waktu tidur. Apa amal waktu tidur? Ada yang tahu nggak amalannya apa? Pastikan antum catat ya, yang ini amalannya dan lakukan ya. Sebelum tidur, berwudu dan baca surah Al-Muluk. Nanti ada 3 amalan paling utama. Sebenarnya banyak amalannya. Nanti baca surah ini, ayat ini itu banyak seperti itu. Tapi saya cuma minta antum minimal melakukan 3 hal. 1, berwudu. Kedua, baca surah Al-Muluk. Catat tuh, catat. Ya, pertama berwudu. Kedua, baca surah Al-Muluk. Ya. Ketiga, antum maafkan. Minimal ada 3 jenis manusia yang harus dimaafkan. Pertama, maafkan orang tua antum. Kedua, maafkan orang-orang yang menyakiti antum di masa yang lalu, di masa hari ini, atau bahkan di masa yang akan depan, atau di masa-masa yang Allah lebih tahu tentangnya, antum maafkan orang itu. Pertama, maafkan ibu bapak. Kedua, maafkan orang-orang di luar itu. Ya, termasuk saudara kita mungkin, ipar, dan lain sebagainya yang pernah menyakiti mungkin,
maafin. Yang ketiga, maafkan diri sendiri sambil peluk badannya gitu ya. Ihsan, siapa lagi? Kak Hasni, siapa lagi? Bunda Nurul Rukbah, Bunda Jumarsih misal peluk, sebut nama. Kalau saya kan Ihsan, maaf ya, hari ini udah bikin kamu capek. Makasih ya udah kuat. Itu maafin diri sendiri. Kadang kita tuh bisa memaafkan orang lain, tapi kadang kita belum bisa memaafkan diri sendiri. Maka amalannya sebelum tidur itu adalah wudhu, baca surah Al-Muluk, karena dikatakan salah satu hadisnya mengatakan barang siapa membaca surah Al-Muluk dan dia mati pada malam hari itu maka dia bebas dari siksa kubur gitu. Nah, yang ketiga adalah memaafkan orang tuanya, maafkan orang lain, dan maafkan dirinya sendiri. Dah, paham ya? Paham? Bisa dipahami? Dapat ya? Maafkan orang Memaafkan lain. orang lain tuh baca apa? Nah, baca apa? Baca surah Al-Muluk. Ya, baca surah Al-Muluk gitu. Nah, abang kakek bunda sekalian, udah dapat situ dulu, itu tidur, pas tidur. Bangun tidur. Bangun tidur ngapain? Baca doa. Ya, ada doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu dikatakan barang siapa yang dia bangun tidur dengan bacaan tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka orang ini terampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Udah hafal belum? Hah? Udah hafal belum? Kemana gini? Bacaannya. Nanti ini kan apa materinya juga ada rekamannya ya Bang Ferdi ya materi ini ya. Nah, nanti di-share aja nanti ya. Nanti catat lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, insya Allah tuh diampuni dosa-dosanya. Sama baca doa juga. Kalau mau tidur ya bismika Allahumma bismika amut. Kalau bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dah, itu ingat ya bacaan itu ya. Nah, yang kedua, setelah itu antum kan bangun tidur. Kalau bisa sebelum melakukan sholat itu tuh mandinya mulai dari kaki, nggak boleh bangun tidur pagi-pagi langsung mandi dari kepala, ambil air langsung biur gitu kepala, haram, terlarang secara kesehatan, nggak boleh karena kan darah itu panas ya. Nah, jadi kalau ada orang yang dia itu mandi dan dia itu langsung gitu ya, langsung di kepala, mandi kepala gitu, itu bisa menyebabkan apa? Itu bisa menyebabkan apa ya namanya? Pendarahan gitu. Ya. Pecah pembuluh darah, lalu kemudian terjadi stroke. Nah, jadi nggak boleh ya. Jadi nggak boleh kalau mandi pagi itu tuh langsung kepala. Kalau mandi pagi, antum dari kaki. Kaki bawah, naik ke betis, naik ke paha, naik ke perut, baru naik ke kiri kanan, pundak, kiri kanan ya. Kiri kanan udah semua kena, barulah kepala. Kalaupun kepala, jangan langsung siram. Main pelan-pelan aja gitu loh. Nah, itu berbahaya. Maka setelah itu, kedua, lakukan tahajud. Nah, tahajud sendiri itu antum boleh buka surah ke-17 ayat 79 dan 80. Coba antum cek. Coba buka Qur'annya surah ke-17 ya. Ini saya juga sambil buka. Antum juga boleh buka ya. Ayo, kita akan baca ayatnya, kita akan lihat betapa pentingnya tahajud. Ini pegang ayat tahajud. Ada 4 minimal keutamaan tahajud yang tidak ada di sholat yang lain. Adanya cuma di sholat tahajud gitu loh. Ya, ada 4 ini.
Dan ini penting banget untuk kita ketahui agar kita juga semangat. Ya. Apa yang pertama? Apa artinya? Ada yang mau bacain nggak? Ada yang dapat nggak? Artinya apa? Tahajud, keutamaan tahajud. Saya, aku Silakan Kak, berlindung baca Kak. Artinya saja. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ya Tuhanku, masukkanlah Ya. aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Sodakullah. Ya. Nah, gini, pertama catat keutamaan tahajud nggak ada di materi apa di slide-nya nggak ada. Antum boleh catat. Pertama, orang yang rajin tahajud maka karirnya akan Allah angkat di tempat yang mulia, di tempat yang terbaik sesuai dengan maslahat kehidupannya. Itu tahajud. Jadi pertama adalah tahajud itu akan mengangkat orang itu di tempat yang terbaik, di tempat yang mulia, di tempat yang dia sukai, di tempat yang sesuai dengan apa minat dan bakatnya. Jadi Allah kasih dia tuh tempat yang terbaik dalam kehidupan, dalam pekerjaan. Allah kasih dia di tempat yang terbaik. Kalau dia berada di lingkungan yang terbaik untuk kehidupannya, ya. Kedua, tahajud itu membuat orang yang bekerja dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bekerja nih. Allah bimbing pekerjaannya. Kalau Allah sudah membimbing dalam pekerjaan orang yang tahajud, maka orang tersebut udah pasti akan berhasil apa tidak? Udah pasti akan sukses apa tidak? Allah yang bimbing loh. Allah langsung yang menggait orang yang rajin tahajud. Maka 7 amalan dalam keberhasilan seorang yang dia itu pengen sukses dunia dan akhirat, maka dia harus melakukan sholat tahajud. Ya. Yang ketiga, orang ini jika dia punya kesulitan, maka Allah langsung yang akan memberikan jalan keluar dari kesulitan itu. Dia bukan berarti tidak ketemu kesulitan, tapi Allah mudahkan jalannya. Allah bimbing jalan keluar. Kayak begitu dia ketemu kesulitan, langsung Allah kasih, ini loh jalan keluarnya. Kebayang ya betapa luar biasanya tahajud. Yang keempat, ini yang hebat ya. Kalau ada orang yang jahil, ada orang yang ingin menyingkirkan dia, bahkan ingin mencelakakan orang yang tahajud. Ini orang suka tahajud, tapi ada yang iri, dengki, julid, hasad dengan orang ini. Karena tadi kan dia ditempatkan di tempat yang terbaik, karirnya melesat cepat. Kemudian Allah bimbing pekerjaannya. Kemudian Allah berikan jalan keluar. Berarti kan karirnya melesat nih. Seret gitu ya. Kemudian orang yang tahajud ini ada yang iri. Karena dia punya karir yang melesat. Begitu. Iri ini orang. Lalu apa? Allah langsung yang akan memberikan pertolongan tanpa perantara siapapun. Jadi kalau ada orang yang iri, dengki, hasad dengan orang yang tahajud, maka Allah langsung yang turun tangan menjadikan orang yang hasad, iri, dengki itu tidak bisa menyentuh ahli tahajud. Dahsyat gak kira-kira? Luar biasa nggak? Udah pasti sukses nggak orang yang tahajud? Dan pasti hidupnya akan di atas rata-rata, melesat, meroket tahajud. Rugi kalau kita nggak tahajud. Lanjut ya. Yang ketiga, doa. Di waktu pagi itu, setelah tahajud, antum angkat tangan minta apapun Allah kasih. Everything. Allah kasih semuanya. Apapun yang antum minta, Allah berikan semuanya. Everything. Ya, dahsyat. Maka rugi banget kalau kita yang Allah berikan kesempatan ya, itu malah tidak tahajud. Oh, itu rugi banget. Rugi banget serius. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang merugi ya, jangan sampai. Karena itu pasti akan menjadi penyesalan di dalam hidup kita. Pengen jadi orang menyesal nggak? Penyesalan itu kan datang selalu di ujung. Dan kalau ngomongin doa, saya tuh punya kajian khusus tentang doa itu kurang lebih 1 jam. Doa itu begini loh, ya. Jadi dia datang membawa harapan,
Kan gini, doa itu pergi membawa harapan, datang membawa kebahagiaan. Apa itu doa? Dia pergi membawa harapan. Harapan kita, ya Allah, pengen umroh sekeluarga, pengen haji sekeluarga, pengen punya jadi orang kaya yang bertakwa, pengen punya anak yang soleh solehah, pengen punya pasangan hidup, gitu ya. Dia pergi membawa harapan. Dia datang membawa kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Wahai Ihsan, wahai Bang Yasifun, wahai Kak Prika, wahai Kak Bang Imam Ghazali, wahai bunda-bunda semua yang hadir di sini. Ini loh doa-doa mudah dikabulkan sama Allah. Allah mengabulkan doa dengan 3 cara. Satu, Allah kabulkan saat itu juga. Ya Allah pengen umroh setiap bulan. Allah kabulkan, amin. Umroh tiap bulan. Ya Allah pengen punya uang ratusan juta. Allah kasih ratusan juta. Ya Allah pengen punya bisnis ratusan juta. Allah kasih gitu ya. Nah, kemudian, kemudian apa? Yang kedua, Allah kabulkan. Tapi Allah ganti dengan cara yang lebih baik. Misal kita pengen punya Mercy atau pengen punya Lamborghini. Saya tinggal di Pontianak. Wah, kalau Ustadz Ihsan dikasih Lamborghini kata Allah nih. Nggak bisa. Kenapa? Karena di tempat Ustadz Ihsan banyak polisi tidur. Ya, kalau pakai Lamborghini, nempel itu kena polisi tidur, hancur itu. Nah, kalau udah hancur ratusan juta lagi. Oh, jangan, dia mah nggak layak dikasih, bukan nggak layak ya. Kalau dikasih Lamborghini ini Ustadz Ihsan makin parah nanti perawatan dan sebagainya. Berarti Ustadz Ihsan dikasih apa? Oh, dia mah layaknya dikasih Alphard deh, agak tinggi dikit misal gitu. Oh, dia layaknya dikasih Rubicon deh, misal kayak gitu. Allah ganti yang lebih baik. Bisa dipahami ya. Ketiga, kalau belum terkabul di dunia, maka nanti orang ini di akhirat setelah Allah kasih semua kenikmatan di akhirat, lalu kemudian Allah kasih lagi kebahagiaan yang lainnya. Sampai orang ini berkata, ya Allah, kan semuanya udah kau kasih ya Allah. Terus ini apa lagi ya Allah? Allah bilang, ini adalah doa-doamu yang belum terijabah saat kamu di dunia. Maka Allah kabulkan, Allah berikan doa itu dalam bentuk hadiah yang lebih besar lagi di akhirat kelak. Jadi nggak ada yang rugi dalam berdoa. Yang rugi adalah yang tidak mau berdoa. Keempat, sholat fajar. Tahu sholat fajar? Sholat fajar itu Sholat sebelum subuh. sholat subuh ya. Sholat fajar itu adalah sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kalau ada sholat fajar ya ada pasti sholat subuh lah ya. Antum melakukan sholat sunnah 2 rakaat yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaatani ya. Qoblal fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Jadi orang yang melakukan sholat fajar, sholat 2 rakaat sebelum dia melakukan sholat subuh, maka dia dapat dunia dan seisinya. Seakan-akan Allah ingin menginsol. Kamu itu orang kaya, hei. Kamu itu orang yang berhasil, hei. Kamu itu yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kamu itu adalah orang yang punya kekayaan lebih dari dunia dan seisinya. Kamu itu orang yang berhasil. Karena kamu sudah berhasil bangun di waktu pagi, kamu berhasil membangun subuhmu, maka kamu akan berhasil dalam hidupmu. Dan kamu diberi ganjaran lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah menginstall ke dalam diri orang-orang yang bangun di waktu pagi. Allah ingin bilang, kamu itu orang yang berhasil. Kamu itu orang yang kaya. Kamu itu cukup hidupnya. Allah cukupkan hidupnya. Maka orang-orang yang dia itu paham, dia nggak akan pernah melewatkan sholat fajar 2 rakaat. Kalau sholat fajar saja keutamaannya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, lalu bagaimana dengan sholat subuhnya? Artinya yang sholat sunnahnya saja pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, berarti yang sholat subuh itu dapat pahala jauh lebih besar daripada dunia dan seisinya. Karena dunia dan seisinya itu baru adalah balasan dari sholat fajar. Sholat wajibnya melampaui itu semua. Kebayang? Berarti orang yang bangun sholat subuh, sholat fajar itu udah pasti orang yang berhasil. Gak mungkin gak berhasil hidupnya. Dilanjutkan setelah sholat fajar dan sholat subuh tadi, lanjut zikir pagi. Ada 2 zikir. Ada al-maksurat namanya. Antum tahu al-maksurat gak? Tahu nggak al-maksurat? Tahu. Atau sering baca al-maksurat? Abang kakak ya bunda sekalian. Al-maksurat itu penting. Bacanya. Tahu ya al-maksurat ya. Nah, tapi kalau seandainya ada di antara antum
yang saking sibuknya nggak sempat baca Al-Ma'surat, maka pastikan jangan pernah tinggal dua dua zikir yang ada di Al-Ma'surat, ya. Minimal jangan tinggal dua zikir yang ada di Al-Ma'surat. Apa dua zikir itu, Ustadz? Bang Ferdi, tolong carikan catatannya di Google, share di kolom komentar ya Bang Ferdi, atau siapa yang ada di sini? Bang Ferdi, Ya Ustaz. tolong carikan catatannya. Ada dua zikir yang nggak boleh ditinggalkan oleh orang yang pagi-pagi atau sore. Pagi dan sore nggak boleh tinggal. Dua zikir ini minimal dari Al-Ma'surat. Pertama zikirnya Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Zikir itu yang pertama, kirim di kolom komentar. Zikir yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Antum nggak sempat nih baca Al-Ma'surat, saking sibuknya antum gitu misalnya ya. Maka jangan tinggalkan dua zikir utama tadi. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Sama a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Bisa difahami? Hah? Bang Ferdi tolong dibantu dua itu. Ya, Bang Ferdi sudah dapat? Dah, Bang Ferdi? Teman-teman dah dapat semua? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Dah? Dah ya? Keenam, membaca Al-Qur'an. Nah, nih lihat nih. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an di waktu pagi, maka Al-Qur'an akan memuliakannya. Kalau udah dimuliakan, antum jadi orang yang berhasil apa tidak? Kalau sudah Allah yang memuliakan antum, antum bakal jadi orang yang sukses apa tidak? Kalau sudah Allah yang memuliakan antum, bakal mudah nggak hidup antum? Kalau Allah yang sudah memuliakan hidup antum, antum bakal jadi orang yang disayangi, orang yang muncul ke permukaan, orang yang punya daya pengaruh yang baik. Benar gak kira-kira? Tuh, barang siapa yang membaca Al-Quran di waktu pagi, maka Al-Quran pasti akan memuliakan orang tersebut. Ya, kebayang ya betapa luar biasanya amalan-amalan di waktu subuh. Bunda, nah jadi penting banget kita tuh punya amalan-amalan waktu subuh. Ketujuh. Nah, sekali lagi ini jadi amalan pamungkas. Amalan pamungkas setelah sholat subuh adalah sedekah subuh. Nah, Bang Ferdi, coba share gerakan sedekahsubuh.com di link komentar. Oh ya, tadi sebentar Bang Ferdi. Yang Ya Ustaz. membaca Al-Quran, ini share link, bukan share link sih. Coba tanya, ada nggak teman-teman yang pengen jadi pembaca Al-Quran atau penghafal Al-Quran di sini? Coba, saya mau nanya dulu. Ori, Siapa di sini yang mau jadi penghafal Al-Quran? saya. Oh, yang baru masuk? Oke, saya tanya. Siapa di sini yang mau jadi penghafal Al-Quran? Juz 30. Kita start dari juz 30 yang mau jadi penghafal Al-Quran. Start from juz 30. Hah? Saya. Dan ini yang malam ini hadir kita kasih free. Kita kasih free. Langsung hubungin Kak Herlina. Bang Ferdi langsung share Kak Herlina. Atau gini, yang pengen jadi penghafal Quran dan belum join, langsung sebut nama dan nomor handphone. Ulangi, misalnya namanya siapa? Namanya Ihsan. Ihsan nomor HP-nya 0896 bla 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 gitu. Sekali lagi,
Yang pengen jadi penghafal Al-Quran, kita start menghafal dari juz 30. Silakan katakan nama, sebut nama, dan nomor handphonenya. Malam hari ini free access ya, free access. Malam hari ini, tuh Melati. Langsung ya Bang Ferdi di screenshot nanti ya. Yang sudah jadi santri nggak apa-apa. Ya, jangan nulis lagi. Yang belum jadi santri, kita kasih akses untuk jadi santri penghafal Quran. Kita akan baca Quran bareng-bareng. Kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah bareng-bareng gitu ya. Sebut saja namanya dan nomor handphonenya. Malam hari ini free access. Silakan. Yang mau jadi penghafal Quran. Sayang banget kan antum dikasih free access, ada gurunya mulai menghafal dari juz 30 malah tidak mau. Itu sayang banget gitu. Itu rugi banget gitu loh. Maka malam hari saya ingin mengajak dan saya kasih gratis, ini bayar sebenarnya. Ya, 99.000 per masuk gitu. Tapi malam hari ini saya mau ngasih antum infak terbaik ya. Kita berikan antum infak terbaik berupa apa? Berupa kelas jadiHafizQuran.com dan gratis. Bagi yang sudah join dan bayar, jangan iri, jangan dengki. Itu bagian juga pahala insya Allah. Dan ini kita pengen mengajak sebanyak-banyaknya teman-teman untuk jadi ahlul Quran bersama-sama. Mau kan jadi ahlul Quran? Sekali lagi, Bang Ferdi, screenshot tolong. Oh, dan diingetin nanti di kelas jadiHafizQuran.com juga akan kita ingetin untuk sholat duha. Kak Herlina, Bang Ferdi, Kak Neng, Ustazah Neng, nanti diingetin ada program baru di jadiHafizQuran.com. Kita tidak hanya akan mengajak abang kakak untuk ngafal Quran juz 30, sama juga ini ada kelas Iqra. Nah, siapapun yang punya keluarga di sini, anak-anak misalnya Bang Imam Ghazali atau teman-teman lain yang punya keluarga, punya anak-anak, boleh share juga informasinya bahwa di jadiHafizQuran.com ada kelas baru namanya kelas Iqra. Jadi dia tuh ngafal baca Iqra dari nol. Dari Iqra 1, terutama bagi orang tua yang dia belum bisa baca Quran sampai sekarang. Dia mau baca Quran, gabung ke TPA malu misalnya gitu. Nah, supaya nggak malu, belajarnya one on one, private, online. Nah, kita ada kelasnya. Bagi yang mau join, malam hari ini juga boleh. Malam hari ini join dan gratis. Dan Bang Ferdi, sekali lagi, tolong catat nomor handphonenya di screenshot ya Bang Ferdi. Udah kah? Cuma segini aja kah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cuma 13 orang aja yang mau join. Bunda Kulsum Haris. 14 orang. Cuma 14 orang aja. Yang sisanya udah join, aman. Dan ini gratis. Kelas Iqra. Boleh. Kelas Iqra. Ajak anaknya. Orang tuanya. Kakeknya, neneknya. Boleh. Yang udah join, makasih banyak. Thank you. Yang belum join, ajak yang join. Atau Kak Leni kan udah jadi santri. Nah, Kak Leni pengen ngajak mungkin keluarganya. Boleh, malam hari ini free join. Malam hari ini saja, free join. Kabarkan, kirimkan nomor HP Kak Herlina. Malam hari ini juga free join. Nah, itu ada lagi Okana, Bang Ferdi, 15 orang. Yang join jadi Hafiz Quran ya. Nanti jadi HafizQuran.com. Kita akan invite antum. Sebelum di-invite nanti ditelepon sama Kak Herlina ya. Nanti ada jadwalnya dari Kak Herlina, ditelepon dulu. Buat anak bolehkah? Boleh. Kelas Iqra buat anak-anak one on one bersama ustadz dan ustazahnya. Boleh. 17 orang Bang Ferdi? Boleh. Malam hari ini ajak keluarganya, ajak kakeknya, neneknya, mertuanya, ibu bapaknya yang belum bisa baca Quran, abang kakaknya yang belum bisa baca Quran, ajak malam hari ini gratis. Itu ada nomor HP Ustazah Herlina, gratis malam hari ini saja. Malam hari ini karena spesial, saya pengen ngasih antum infak terbaik berupa kesempatan peluang menjadi ahlul Quran. Sudah semuanya? Alhamdulillah. Udah tuh Kak Imas tuh. Bang Ferdi catat semua ya. Mana Bang Ferdi? Baik Ustaz. Catat semua, screenshot semuanya. Nah, tuh ada Bang Dito, udah ya, sip. Semuanya akan ditelepon. Dan sebelum itu Kak Herlina kasih tahu juga
kasih penjelasan dulu. Nanti apa itu jadi hafizquran.com, dijelasin dulu ya. Nah, nanti ada habit-habit di sana, termasuk habitnya akan kita bahas setelah ini adalah habit dari kita dalam mengundang keajaiban apa di waktu subuh. Ini screennya masih nampak ya Bang Ferdi ya? Screen Ya, layarnya Ustaz. masih nampak ya? Masih, Ustaz. Oke, yang ketujuh adalah sedekah subuh. Sedekah subuh. Kenapa Ustadz di pagi hari amalan penutup, amalan pamungkas, kalau kita pengen berhasil, nih aneh kasih tahu antum dulu. Ada kisah Habil dan Kobil. Jadi gini, Habil itu berinfak, Kobil itu berinfak, tapi ternyata ada yang tidak diterima infaknya, ada yang nggak diterima kurbannya. Apa itu? Siapa yang nggak diterima kurbannya? Habil apa Kobil yang nggak diterima? Ada yang tahu nggak? Siapa yang nggak diterima kurbannya sama Allah? Habil apa Kobil? Kobil. Kobil. Kenapa kurbannya nggak diterima? Ada yang tahu nggak? Korbannya yang buru-buru. Karena dia kurban dengan sesuatu yang tidak baik atau yang buruk, betul? Yang Sedangkan Habil, buru-buru. kenapa kurbannya diterima Allah Subhanahu wa taala? Karena dia berkurban dengan sesuatu yang terbaik. Nah, maka gini loh teman-teman. Bisa jadi kalau udah ada ajakan sedekah subuh, antum bisa baca di gerakansedekahsubuh.com. Bang Ferdi boleh share linknya dan tetap disimpan nomor HP yang tadi udah pengen jadi hafizquran.com ya. Bisa jadi bukan kita yang nggak mau sedekah. Nih ajakan sedekah subuh di mana-mana nih. Ayo sedekah subuh, sedekah subuh. Tapi belum juga tergerak hati kita mau sedekah subuh. Bisa jadi bukan kita yang nggak mau sedekah subuh, tapi bisa jadi sedih banget kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala yang tidak mau menerima harta kita. Sebagaimana Allah tidak menerima harta dari Qabil. Sekali lagi, kalau ada orang yang dia berinfak asal-asalan, bisa jadi yang kita takutkan adalah Allah tidak mau menerima itu. Apalagi sampai-sampai ketika ada ajakan sedekah, lalu belum tergerak hati untuk bersedekah, bisa jadi yang kita takutkan adalah Allah yang sedang tidak ingin menerima harta tersebut. Sedih banget gak kalau Allah tidak terima harta kita? Saya ngasih sesuatu kepada abang kakak ibu sekalian. Misalnya saya ngasih makanan ke Bang Ferdi. Bang Ferdi gak mau nerima. Sedih nggak kira-kira? Orang yang ngasih dan dia nggak diterima pemberiannya. Sedih nggak? Sedih dong. Nah saya pasti sedih banget. Nah artinya abang kakak, kalau kita ngasih ke Allah, kasih yang terbaik. Dan ngomongin sedekah subuh, ada 6 rahasianya. Nih ya, Ani liatin ke antum. 6 rahasia sedekah subuh. Pertama, malaikat pun mendoakan. Orang yang sedekah subuh itu dapat doa dari malaikat. Nih, ya Allah kata malaikat, setiap awal pagi saat matahari terbit Allah menurunkan 2 malaikat ke bumi. Lalu salah satunya berkata, "Ya Allah, ya, ya Allah, berilah karunia keberkahan kepada orang yang menginfakkan hartanya. Gantilah kepada orang tersebut yang membelanjakan hartanya kepada Allah, berikan yang terbaik, balasan yang terbaik. Tapi sebaliknya, orang yang tidak infak di waktu pagi didoakan oleh malaikat apa? Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil yang di waktu paginya dia nggak mau sedekah. Itu didoain malaikat. Aneh mau nanya sama antum, doa malaikat itu makbul apa tidak? Doa malaikat itu mustajabah apa tidak? Udah pasti makbul, udah pasti mustajabah, betul apa tidak? Maka kalau kita pengen berhasil dalam hidup kita, lakukan 7 amalan tadi ya, mulai dari bangun tidur, tahajud, berdoa, zikir pagi, baca Quran, ya, sholat fajar, sholat subuh ya, dan terakhir jangan lupa sedekah subuh, karena sedekah subuh dapat doa dari malaikat dan doa malaikat itu doa yang istijabah. Kata malaikat, wahai ya Allah, bagi yang sedekah berkahi, kayakan dan jadi orang bertakwa ya Allah. Sedangkan mereka yang bakhil, yang tidak mau menginfakkan hartanya, maka binasakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan hadis ini sahih. Kemudian yang kedua,
Orang yang infak di waktu pagi ternyata dapat doa dari Rasulullah SAW. Apa doa Rasulullah? Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Ada keberkahan orang yang infak di pagi itu, di waktu yang terbaik itu dapat keberkahan. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dia punya harta, mungkin hartanya nggak bertambah, tapi kebaikan harta itu bertambah. Yang tadinya mungkin harta itu 100.000 cukup untuk dia makan sendiri, ternyata Allah berikan keberkahan sehingga 100.000 itu cukup untuk anak-anaknya, cukup yang lain-lain, bisa begitu. Itu berkah. Kayak seakan-akan sedikit itu jadi banyak gitu. Apalagi yang banyak. Dan insya Allah orang yang bersedekah itu hartanya akan terus bertambah, bertambah, bertambah. Belum ada kisah kan yang sedekah miskin. Ada nggak atau mendengar kisah? Dia jatuh miskin karena sedekah. Ada nggak? Nggak ada. Nggak akan ketemu. Sedekah itu membawa asbab segala kemudahan. Tuh, rutin sedekah subuh menjadi asbab kemudahan. Innallah fi aunil abdi, madamal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Rahasia keempat, menghapus semua kesalahan, dosa-dosa terhapuskan. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Allah hapus dosa-dosa kita. Kalau Allah sudah hapus dosa-dosa kita, berarti rezekinya datang apa tidak? Datang, abang kakek bunda sekalian. Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Antum sedekah 10.000, antum sedekah 20.000 tiap subuh. Allah maha tahu tentang hal itu. Bahkan sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Apalagi sedekahnya di waktu yang terbaik. Sedekah subuh. Rahasia kelima, menghadirkan keberkahan. Tadi kita bahas ya. Keberkahan itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Keenam, bahkan dijauhi dari pintu neraka. Sekecil apapun sedekah yang kita berikan, ternyata dapat memberikan perlindungan sekalipun kita sudah meninggal dunia. Sesungguhnya naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Itu yang menyebabkan, nih, ini ayat pamungkas. Antum dengarkannya baik-baik. Antum dengarkannya baik-baik, abang kakak. Lihat. Dan belanjakanlah, kata Allah, sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Rob, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematian kami sampai waktu yang dekat? Atau kayak gini loh, ada orang udah mati. Orang yang mati minta dua sama Allah. Penyesalan mayit itu cuma ada dua. Permintaan mayit itu cuma dua. Apa yang mayit minta? Mayit minta, ya Allah, hidupin aku sebentar saja. Atau tunda kematianku sebentar saja. Aku akan bersedekah. Dan aku akan jadi orang yang soleh. Kenapa kata para ulama mayit yang sudah mati itu minta hidup agar bisa sedekah dan bisa jadi orang soleh? Ternyata sedekah itu adalah melindungi dia dari api neraka, melindungi dia dari siksaan di azab kubur, melindungi dia dari kesulitan di alam barzah. Sedekah itu memudahkan jalan di dunia dan di akhirat. Maka abang kakek bunda sekalian, dan sedekah yang terbaik adalah sedekah di waktu subuh. Kalaulah mayit saja menyesal dan minta hidup hanya demi bisa bersedekah dan jadi orang yang soleh, maka kita yang masih hidup, kenapa kita nggak mau bersedekah? Maka saya tanya sekali lagi, jangan-jangan bukan kita yang nggak mau sedekah, tapi yang kita khawatir adalah Allah tak mau menerima harta kita. Maka tonton video ini pakai iman. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini ajakan dari saya waktu saya ada di Baitullah. Dan saya doakan bagi abang kakek menonton video ini dengan iman. Insya Allah you are the next antum berikutnya sampai ke Baitullah. Amin. Kita bisa berangkat ke Baitullah sama-sama. Amin. Allahumma amin. Ya, tonton. Sampai jumpa di Baitullah. Itulah dia wirid yang kami dawamkan dari guru-guru kami. Nah, di tempat yang bahagia ini dan yang sangat mulia, pengen banget mengajak antum untuk ikut sedekah subuh. Kenapa sedekah subuh? Karena di sedekah subuh kita dapat doa dari malaikat dan dapat doa juga dari santri para penghafal Quran. Semoga dari doa-doa tersebut akan menjadi wasilah kita semua sekeluarga bisa berangkat ke Baitullah, segala doa-doa terijabah, segala keinginan terpenuhi, segala hajat terwujud. Maka mari mulai ikut sedekah subuh sekarang juga, dan kita mulai dari 10.000 saja. Dan sampai jumpa di Baitullah. Semua bisa. Semua bisa ke Baitullah. Siapa di sini yang mau join sedekah subuh? Katakan saya, dan kita doa bareng-bareng
Insya Allah bagi mereka yang istiqomah sedekah subuh tiap hari, sehari 10.000 saja, semoga Allah jadikan dia keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian mereka yang sedekah subuh rutin. Seperti biasa ya, bagi yang mau sedekah subuh, kasih nomor HP. Ustadz saya mau join sedekah subuh dong. Nah, kasih nomor HP-nya, nanti dihubungin gitu ya. Bagi yang sudah rutin sedekah subuh, jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fikum. Dan sekali lagi, ada 7 amalan tadi. Amalan pertama adalah bangun dengan sunnah tahajud, berdoa, zikir pagi, kemudian melakukan sholat subuh, sholat 2 rakaat, kemudian baca Al-Quran. Tadi kita ajak join untuk jadi hafizquran.com. Yang terakhir, sedekah subuh. Dan kita akan ajak antum sedekah subuh 10.000 saja per hari. Ada yang mau join? Katakan namanya dan nomor HP-nya. Tuh ada Kak Prika Rahmasari. Makasih Kak Prika. 10.000 setiap hari ya. Siap ya insya Allah. Ada lagi yang mau join sedekah subuh. Kita akan doakan abang kakak ibu bunda sekalian. Semoga yang sedekah subuh rutin Allah jadikan hidupnya penuh berkah. Dan insya Allah Allah panggil ke Baitullah dengan cara-cara Allah. Biasa kayak tadi. Sebutkan namanya dan sebutkan nomor handphonenya. Dan bagi yang sudah sedekah subuh rutin, jazakumullah khairan katsira. Kemana infak sedekah subuh abang kakak? Nih, infaknya jadi rumah Quran. Dan sekarang sudah akan ada rumah Quran yang keempat. Ya, lagi renovasi sekarang. Nih, sedekah subuhnya tuh untuk para santri. Sedekah subuhnya juga, nih ini yang di kampung nih, ini yang di Sambas ya. Di kampung saya, Sambas. Jadi hafiz Quran ini juga bagian dari sedekah subuh. Tadi kan tuh pada gratis tuh kita masukin. Nanti itu supportnya dari apa? Dari sedekah subuh untuk gaji gurunya, untuk operasional dakwah. Bahkan ada renovasi, ini ada sumur bor, ada renovasi rumah Quran. Nah, juga nanti ada guru ngaji gembira. Besok ya, kita ada distribusi guru ngaji gembira besok. Nah, bagi yang Pontianak mau merapat silakan. Dan sedekah subuh itu juga akan menjadi wasilah di mana kita mensyiarkan agama Allah ini. Dan Allah bilang, barang siapa yang menolong agama Allah, in tansurullah yang surkum, wa yatsabbit aqdamak, wahai orang beriman. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Maka abang kakak bunda sekalian, nggak banyak ya. Hanya 10.000 saja per hari. Insya Allah boleh nggak kumpulkan di kalian di rumah di TF? Boleh Kak, boleh. Ada juga yang mungkin mau transfer langsung deposit 300.000, boleh kan? Berarti kalau 10.000 sehari, berarti 300.000 sebulan. Nah, bagi teman-teman di sini saya lihat udah banyak ya yang udah support sedekah subuh tiap pagi. Dan pasti hakul yakin. Kemarin ada Bunda Sri Wahyuni dari Lampung cerita bagaimana dengan sedekah subuh beliau ternyata Allah kasih banyak keajaiban dalam hidupnya. Dan juga nanti ada video ajakan dari Ustadz Dery Sulaiman. Nih, antum cek ya videonya sebentar. Koordinasi. Nih. Ini ada ajakan dari Ustadz Dery Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kepada semua muhsin untuk ikut gerakan sedekah subuh dan semoga semua menjadi hafiz Al-Quran. Didoakan jadi hafiz Quran semuanya. Maka tadi antara jadi hafizquran.com dan sedekah subuh itu penting ya. Nah, ini ada Bunda Sri Wahyuni dari Lampung. Kemarin dia cerita. Semua setelah sedekah subuh itu, alhamdulillah semuanya itu terasa mudah. Ada permasalahan apa, ya insya Allah mudah diselesaikannya. Benar, anak-anaknya ya alhamdulillah kalau ada berantem atau apa misalnya selesai misalnya gitu. Jadi semuanya secara mudah Allah sendiri yang menyelesaikan. Allah. Itu yang Bunda rasakan semenjak sedekah subuh rutin ya Bunda? Ya insya Allah. Dan ternyata bukan hanya itu, suami beliau pun Allah sembuhkan dengan sedekah subuh rutin. Tapi wasilah sedekah subuh itu membuat ayah hari ini sehat kembali ya ya? Ya Masya Allah ini sehat terus ini Pak, alhamdulillah. Salam. Tuh, Masya Allah, tabarakallah. Jadi siapa yang belum join sedekah subuh dan pengen join? Yuk, saya mengajak abang kakak untuk mendapatkan doa dari malaikat. Deposit kirimnya kemana Bang Ferdi? Itu ada yang nanya. Kalau mau deposit kirimnya kemana Bang Ferdi? Baik Ustadz. Tolong, bisa di sini ya, gerakan sedekah subuh.
Coba Bang Ferdi kasih link sama nomor HP. Tuh, di situ Bang ya. Antum boleh klik sekarang. Bantu-bantu klik boleh. Gerakansedekahsubuh.com. Ada yang coba teman-teman sebelum kita itu dia Bang Ferdi dah benar tuh. Saya salah berarti. Nggak biru soal linknya. Saya delete deh. Nah, tuh. Join di sana. Antum boleh baca lengkap di sana gerakan sedekah subuh. Ada apa saja di gerakan sedekah subuh? Coba saya cek ya di sini ya. Ya, kita cek dulu. Gerakan sedekahsubuh.com. Ini share screen-nya masih jalan ya Bang Ferdi ya? Layarnya nge-freeze Ustadz, dan Masih layarnya layar saya. ditutup. Mungkin diskonekkan dulu baru dikonekkan lagi mungkin Ustadz. Ini saya masih share screen kan Bang Ferdi? Masih screen yang PowerPoint Ustadz, belum berubah. Oh, belum berubah. Oke. Antum batalkan dulu, setelah itu Nah. dibagikan lagi. Dah teman-teman boleh diklik itu sedekah subuh, gerakan sedekahsubuh.com-nya. Dan sudah pada klik? Ini saya share screen dulu. Nih ya, kita bahas ya. Nah, coba nih. Nih, ada apa saja di gerakan sedekahsubuh.com yang kita lagi sedang galakin. Kenapa kita galakin banget ini program sedekah subuh? Karena ternyata ini adalah salah satu amalan yang terbaik. Nah, jadi malaikat mendoakan dapat ini tadi dah ya. Nah, ini video tadi. Kemudian tuh sarana prasarana dan nih ya. Jadinya tadi sarana prasarana, program tahfiz, program guru ngaji gembira. Besok nih kita program yang kedua kalinya. Ada 140 orang yang akan merasakan manfaat dari sedekah subuh Bapak Ibu sekalian di program guru ngaji gembira. Renovasi rumah Quran sudah ada 4 rumah Quran kita hari ini. Program air bersih, kemudian sarana dan prasarana itu meja segala macam itu dibeli dari sedekah subuh Bapak Ibu sekalian. Dan yang terbaru sebenarnya belum masuk di sini adalah pembebasan lahan. Jadi gerakan sedekah subuh ini akan mensupport pembebasan lahan. Jadi siapa yang mau join sedekah subuh? Langsung klik saja gerakan sedekah subuh sekarang. Dah? Ada nanya deposit. Deposit juga di situ tadi ya. Nah, juga teman-teman yang tadi sudah join di jadihafizquran.com pun kita ajak sedekah subuh. Kenapa? Karena itu ternyata memudahkan kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Dalilnya banyak. Salah satunya di surah 56 ayat 72. La yamassuhu illal mutahharun. Oke. Nah, ini juga kita di jam 21. Kita sudahi saja. Barakallahu fikum. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita waj'alhu laka tahura. Silakan Abang Kakak. Materinya akan kita share nanti ya. Dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Baitullah. Semua bisa ke Baitullah. Terima kasih banyak. Saya lanjutkan ke Bang Ferdi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakallahu khair kepada gurunda kita, Ustadz Ihsan Setiadi yang telah memaparkan materi tentang keutamaan di waktu subuh. Nah, abang kakak ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat sesuatu pada malam hari ini? Assalamualaikum, ayah bunda. Bersama dengan kita. Dapat sesuatu pada malam hari ini, ilmu yang bermanfaat? Ya, Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Apakah kakak ayah bunda sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya sekedar ilmu yang dihafalkan, akan tetapi ilmu yang diamalkan. Jadi, menghafal itu sangat penting. Akan tetapi, seberapa banyak hafalan kita harus berbanding lurus juga dengan seberapa banyak yang kita amalkan. Amalkan semampu kita. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk menghafal Al-Quran, untuk menghafal kalam-kalam Allah, dan juga mengamalkannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Materi kita pada malam hari ini kita sudahi. Semoga apakah kakak ayah bunda sekalian diberikan kesehatan, diberikan nikmat rezeki, nikmat sempat, nikmat waktu,
semoga kita dapat Amin. berkumpul kembali di kajian Amin. selanjutnya. Amin. Begitu, kita sempurnakan kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika, bihamdika. Asyhadu asyhadu an la La ilaha illa ilaha anta, illa anta. astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu astagfirullah. Mohon maaf Ustadz Ihsan, boleh di-share materinya? Ada yang menanyakan materinya? Kita share ke semua grup yang kita bless ya. Materinya kita akan share. Materi kita share. Nah, oke, siap Ustadz. Nanti kita share di semua grup yang kita share ya. Yang semua grup yang tadi itu kita share kembali materinya. Sip ya. Bang Muhaimin apa kabar? Bang Muhaimin. Alhamdulillah sehat. Nanti datang ke Pontianak ya. Kita mau launching Masjid Al-Arab Mulia. Insya Allah. Bang Muhaimin ini dari awal membersamai. Jadi nanti kalau ada launching Masjid Al-Arab Mulia, antum wajib datang Pontianak ya. Insya Allah. Melihat langsung, oh Masya Allah ini loh gerakan yang saya bersamai selama ini gitu. Bang Muhaimin ini nggak ada absen-absennya. Bahkan di Hijrah Emas juga join ya Bang Muhaimin ya. Insya Allah. Kapan umroh? Umroh 20 jutaan saja hari ini. Yang mau live boleh. Yang mau ngobrol juga boleh. Saya ada waktu kosong. Saya banyak waktu kosong sekarang. Ada umroh 20 jutaan saja langsung tanpa transit. Jadi teman-teman yang mau bertanya tentang umroh, itu juga bisa tanyakan kepada para guru-gurunya. Itu kita ada umroh 20 juta, 23 juta. Murah-murah umrohnya. Masya Allah, tabarakallah. Bang Muhaimin kapan lah kita umroh bareng nih? Ya sekarang pengen ini. Masya Allah. Bahwa waktunya bisa. Nah, Bang Imam Ghazali umroh bareng yuk. Nabung-nabung dulu kita Bang Imam. Ya Ustaz. Nah, insya Allah. Nah, para bunda, para ayah sekalian yang mau umroh, ada kok. Umroh 20 juta berapa hari? Kak Mia nomor HP-nya tidak ada ya. Nah, umroh 20 juta itu ada yang 9 hari, ada yang 12 hari. 20 jutaan, 20 juta, 23 juta gitu Kak Mia. Murah-murah kok umrohnya di kita nih. Dan kalau beruntung kita bisa umroh bareng. Mau? Ada yang mau umroh bareng? Coba nomor HP-nya berapa coba yang mau umroh bareng atau yang mau dapetin informasi umroh tuh nanti atau kita share aja kali ya. Jadi umroh yang murah-murah tuh yang 20 jutaan dan itu beneran umroh. Dan saya tour leader di situ. Saya jadi bagian dari tour leader di PT Labbaika Cipta Imani. Oh itu jadi kalau antum mau umroh tuh udah nggak usah bingung-bingung kemana-mana. Kontak aja Ustadz Ihsan. Insya Allah dapat harga murah gitu loh. Nih ya. Kemarin kita tuh cuman 23 juta kemarin tuh. Dan ini masih banyak programnya. Sayang kalau misalnya nggak dimanfaatkan kan. Nih. Ini banyak banget nih. Nampak gak sih? Ini 23 juta, 23 juta. Ada 20,9 juta tuh. Free Taib Stad Jakarta 20,9 juta. Itu 9 hari. Yang 23 juta bahkan ada yang Turki. 23 juta ada yang sampai ke Turki 15 hari. 23,9 juta. Pakai pesawat Saudi Arabia. Tuh. Masya Allah. Murah-murah kan umrohnya? Itu membuat Allah izinkan saya berangkat hampir tiap bulan. Karena pertama umrohnya murah-murah. Dan insya Allah betul gitu. Amanah gitu loh. Ada yang mau ngobrol-ngobrol nggak? Ada yang mau diskusi? Bunda Suaibatul mungkin. Bunda Hendarwati. Bunda Sri Wahyuni. Bunda Jumarsi. Ahlan yang mau ngobrol-ngobrol. Kan jarang-jarang nih ngobrol-ngobrol kita nih. Ada yang mau ngobrol-ngobrol di sini? Mau curhat? Umroh mau Ustadz. Bunda Setiwati nomor HP-nya berapa Bunda? Saya simpan ya nomor HP. Atau ada mau set nomor HP saya nggak? 03608584 ini WA saya. Yang mau live nggak apa-apa. Yang mau ngobrol silakan. Yang mau tanya-tanya umroh itu nomor HP saya pribadi. Silakan simpen. Bunda Mia, Bunda siapa lagi tadi? Bunda siapa tadi nanya tuh yang mau umroh?
Kalau haji itu ada 242 juta dan 289 juta. Itu haji yang langsung berangkat tahun depan 2025 langsung berangkat. Kalau misalnya haji yang nunggu 7 tahun itu 170 juta. Haji plus 7 tahun nunggunya. Oke, Bunda Setiawati ya. Ini umroh ya. Siapa lagi yang mau umroh? Nanti saya kasih, atau yang mau dapat informasi umroh, nomor HP-nya berapa? Nanti saya share ya. Atau ada kontak nomor HP saya langsung aja di situ. Ada lagi yang mau ngobrol-ngobrol? Mau sharing-sharing, mau curhat-curhat? Saya ngeluangin waktu, jarang-jarang kan? Bunda Giar nih, aman? Sumatera Barat, Tarmizi, aman bang? Bunda Elis Maria, Kak Santi dari Tarakan. Ada nggak yang mau curhat? Mumpung lagi sepi nih. Ini 60 orang sisanya. Nggak ada? Gimana Nanti jadi caranya kajian umroh baru yang ya. 20 jutaan itu, Bunda Ustaz? Alfat. Ada TPA Al-Ikrobar. Al-Ikrobar nih dari mana nih? Bunda Titi, Bunda langsung saja tanya ke WhatsApp saya, Kak. Nanti saya share linknya, Bunda. Itu nomor HP saya tuh, Bunda, 0896 9360 8584. Silakan yang mau live, boleh? Iya, Star Jakarta. Kak Kusum, WA saya sekarang ya. Tuh WA saya. Chat WA aja, lanjut WA. Kak Kusum Haris lanjut WA. Bunda ya, ini Bunda atau kakak, bang, abang, Bunda Hendrawati. Itu tuh WA saya, langsung aja, langsung WA saya. Bunda Hendrawati langsung WA, saya kasih. Saya jawab nanti di kolom komentar di WA ya, di WA. Langsung aja. Ke WA Bunda Umu Haris juga langsung ke WA saya aja. Langsung Ustadz informasi umroh dong, gitu. Atau Ustadz informasi haji dong, boleh. Siapa lagi? Bunda Mia juga ya. Siapa lagi? Atau ada yang mau curhat gak? Boleh kok. Ustadz saya malu curhat. Sip, makasih Ustadz. Sama-sama ditunggu ya. Apa sih kendala kita pas umroh? Sebenarnya kadang kita tuh takut uangnya habis gitu ya. Atau Ustadz uangnya nggak ada. Itu pakai tabungan nanti. Nabung haji itu bisa. Ada yang WA ya. Sip. Pak Muhaimin. Ada yang satu. Ntar ya kita balas. Selesaikan saya live ini. Kalau saya udah live baru kita balas ya. Silakan yang mau WA lagi. Siap. Umroh 20 juta. 23 juta itu udah bisa berangkat ke Turki. Ke berapa saja siap? Nanti kita share ya. Silakan lagi ada yang mau bertanya? Silakan. Yang mau umroh, nih nomor HP saya. Umroh murah 20 juta saja. Start Jakarta, ada start Kuala Lumpur, ada start Sidoarjo, ada start juga dari Surabaya. Sidoarjo itu Surabaya ya. Kemudian ada start dari Kuala Lumpur ada. Dan kita nanti kalau beruntung ya kita bisa umroh bareng gitu. Yang di TikTok ada yang mau umroh bareng nggak? Saya juga ada di TikTok nih. Ada yang mau umroh bareng di TikTok? Siapa yang mau umroh bareng di TikTok? Katakan saya. 0896 9360 8584 di TikTok ya. Kita ada umroh start from 20 jutaan saja. Dah aman semua? Udah nggak ada lagi nih? Yang mau sedekah subuh tadi? Udah semua ya insya Allah. Saya aku yakin yang semua di sini udah sedekah subuh semuanya. Karena sebenarnya materi pengulangan tapi ada pengayaan-pengayaan materi. Bang Imam Ghazali cerita-cerita dong. Saya ini belum kenalan sama Bang Imam Ghazali ini. Bang Imam Ghazali ini kerjanya apa, Bang? Saya kerjanya ini juga Ustadz, guru di sekolah swasta. Guru di sekolah swasta. Iya. Guru apa Bang Imam Ghazali ini? Saya ngajar ngajar TIK Ustadz, teknik informatika. Oh, mantap dong. Bisa bikin website kayak gitu-gitu ya? Dikit-dikit. Lulusan di mana kemarin, Bang? Saya dari Unpam Ustadz, Tangerang Selatan. Unpam itu apa ya? Universitas Pamulang. Oh, Pamulang. Oke. Iya. Jadi sekarang guru. Antum ikut yang Ustadz Husen ya? Iya, betul. Oke, Ustadz mantap. Husen. Ustadz Husen tuh punya sanad loh, Bang. Mantap dia tuh. Boleh Ustadz. Oke. Minta sanad sama Ustadz Husen. Bisa Ustadz, boleh.
Ada istri atau ada anak-anak yang mau diajak ke JHQ nggak? Jadi hafiz Quran. Boleh, ada Ustadz, cuman belum ini, belum masih TK. Oh, masih TK. Atau ada murid misalnya yang antum lihat murid ini kayaknya berpotensi deh diajak ke jadihafizquran.com. Itu bisa, dan maksudnya malam ini kita kasih free access kan, tinggal screenshot aja, nanti kontak ke Kak Herlina, jadi itu bisa free access malam hari ini. Saya tuh pengen ngajak kayak sebanyak-banyak orang join gitu loh Bang. Karena ngebayangin betapa banyak pahalanya yang baca Quran, ngafal Quran gitu Bang. Bunda Maya Saroh, Serang Banten, itu nomor HP saya di WA aja Bang ya, Bunda ya. Yang mau live silakan nggak apa-apa. Siap, berarti Bang Imam nih sekarang tinggal di mana? Di Tangerang Selatan Ustadz, Tangsel. Oh, Tangsel. Kemarin PT Labaika tuh di Sepatan, Bang. Iya Ustadz, agak lumayan sih. Tahu ya, Sepatan. Iya tahu Ustadz. Saya tuh kemarin kalau pulang dari umroh tuh nginepnya di sana, Bang. 1 harian saya nginep di sana. Misalnya nanti kan mau umroh lagi tanggal 2 September. Saya lihat jadwal dulu. Kalau misalnya jadwalnya keberangkatan pagi, berarti saya 1 hari harus nginep dulu tuh di situ gitu, Bang. Nanti sama pulang, biasa kan bisa kepulangan besok tuh tanggal 17 pulang. Biasa tuh saya nginep lagi. Saya ngambil pesawat tanggal 18 gitu, Bang. Mungkin Iya Ustadz. bisalah kita ketemu kalau lagi di Sepatan misalnya gitu kan. Berapa jam dari Tangerang Selatan ke Sepatan? Hah, Bunda Eros. Belum cek lagi Ustadz, saya lupa. Oh, Bunda Eros di Sepatan. Bunda Eros chat saya ya. Nih, WA saya Bunda Eros. Bisa aja mungkin kita ketemu di kantor Labaika nanti Bunda Eros pas lagi nginap tuh. Nah, Bunda Eros chat saya ya. Nanti saya simpan. Nanti kalau saya lagi sampai sana saya kabarin ya. Masya Iya, Allah. siap, Ustaz. Mantap Bunda Eros. Oke. Main-main ke kantor Labaika kan bisa aja jadi calon jamaah umroh berikutnya kan gitu. Amin. Bunda Jumarsi sehat? Jangan lupa jaga kesehatan. Iya, Oh, Bunda. Itu kalau yang apa itu PT Labaika ya? Ya. PT Labaika Bunda Jumarsi. Ya, Semarang ada enggak cabangnya? Ada Bunda, ada dari seluruh Indonesia. Kita punya jamaah dari Papua sampai Merauke, seluruh Indonesia. Bahkan kita punya jamaah dari Singapura, dari Kuala Lumpur, seluruh Indonesia Bunda. Oh, Bunda. Ada semua. Bunda Fitri. Udah mau tidur Bunda Fitri loh. Udah baring. Sehat ya Bunda Fitri ya. Siapa lagi nih? Oh, Bunda Suaibatul Asamiyah itu biasa sama ayah tuh. Assalamualaikum Bunda Suaibatul Asamiyah, Bunda Samsia. Sumatera Barat nih Bang Tarmizi. Assalamualaikum Bang Tarmizi, Masya Allah. Sumatera Barat ya. Sumbar. Saya 2 kali ke Sumbar. Bunda Giarni dari mana Bunda Giarni nih? Mana Bunda Giarni? Assalamualaikum Bunda Giarni. Boyolali. Boyolali. Iya. Lagi ngaji kayak Bunda Giarni nih? Baru batuk pilek nih. Sehat-sehat ya Bunda ya. Ya, doakan semoga cepat sehat terus. Amin. Allah Rabban nas azhibil ba'sa wasfi anta syafi la syifa ila syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Allah berikan kesembuhan untuk Bunda dan semua yang sedang sakit, siapapun yang sedang sakit atau keluarga yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesehatan, kesembuhan. Amin, amin. Ya. Makasih. Bunda Murni. Assalamualaikum Bunda Murni. Ini yang dari Sanggau bukan ya Bunda Murni ya? Bunda Murni, Assalamualaikum. Bunda yang dari Sanggau bukan? Mertuanya Pak Haji. Bunda Murni. Waalaikumsalam Ustaz. Ini dari Sanggau kan? Iya dari Sanggau Ustaz. Oh, Masya Allah. Bila main lagi ke rumah Bunda Murni? Insya Allah nanti kalau ada anak datang main lagi ke sana Ustaz. Kalau tiap datang ke Pontianak,
pastikan main ke rumah ya, biar bisa Insya Allah ngobrol-ngobrol, nanti Ustaz. bisa Iya, curhat-curhat juga. iya, insya Allah Kan Ustaz. kalau kami yang ke Sanggau jauh, tapi kalau Bunda Murni yang ke rumah kami, insya Allah ada terus. Kalau nggak ada saya, ada Kak Herina. Jadi bisa curhat, bisa cerita di rumah. Yang Iya, Pontianak bisa datang ke rumah ya, bisa ngobrol-ngobrol, curhat-curhat, iya Ustaz. cerita-cerita Iya, gitu. iya. Siap Bunda Murni ya, salam buat Pak Haji Insya dan Allah. keluarga ya. Ya, amin, amin, insya Allah. Makasih lo Waalaikumsalam. udah hadir. Ya, ya Oke. amin. Bunda Rumza dari mana nih Bunda Rumza? Ada Bunda Helmayeni dari Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu kan apa? Tanjung Pinang, Riau ya? Iya nggak sih? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kepulauan Riau Ustadz. Kepulauan Riau. Iya, iya, benar. Ya maaf off cam Ustadz. Iya, kemarin saya tuh ada jamaah dari Tanjung Pinang dan ada orang Tanjung Pinang kemarin tuh ketemu di Mekah. Dia Iya. ke Mekah naik sepeda. Oh iya Ustadz. Orang Tanjung Pinang, dahsyat tuh orang Tanjung Pinang kemarin tuh ketemu kita. Ada jamaah saya dari Tanjung Pinang. Cuman saya lupa siapa namanya gitu. Ya, kapan ke Tanjung Pinang? Info Ustadz. Saya mah siap diundang, Bunda. Bunda undang aja, Ustaz. Kita keliling yuk. Siap saya mah. Siap, Allah. insya Allah. Dan buat para bunda ayah di sini yang pengen ngundang, kita mah siap, siap diundang. Bunda Ning Wahyu, Assalamualaikum Bunda Ning Wahyu. Lama banget ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sehat Bunda Ning Wahyu? Alhamdulillah, insya Allah sehat, Ustaz. Wah, ini mah dah orang lama, ini mah dah setahun yang lalu kita telepon-teleponan nih. Iya, Ustaz. Ini sambil buat PR, Ustaz, nyambi. Nggak apa-apa, off cam ya, Ustaz. Oh, nggak apa-apa. Energik loh Bunda Ning Wahyu ini. Dalam benak saya tuh Bunda Ning Wahyu itu orangnya tuh ini, gesit gitu. Masya Allah, enggak, Ustaz. Udah mau pensiun juga. Siap, barakallahu fikum. Baiklah kalau gitu sepertinya semua sudah saya sapa-sapa. Dan terima kasih banyak malam hari saya bahagia, saya senang sekali. Sampai jumpa lagi di kajian berikutnya. Sampai jumpa di Baitullah dan saya berdoa semoga abang kakak ibu yang hadir di sini Allah sehatkan semua fisiknya, badannya, keuangannya. Allah sehatkan pikirannya, jasmaninya. Allah sembuhkan dari semua penyakit yang punya hutang Allah lunasan hutangnya. Yang sedang mencari pekerjaan untuk anak dan semuanya, semoga Allah bukakan jalan-jalan kemudahan dan semoga kita bisa istiqomah sedekah subuh, kita bisa istiqomah untuk menjadi penghafal Quran, kita bisa istiqomah untuk berada di jalan kebaikan dan matinya dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab, satu surga bersama Rasulullah dan semuanya hadir di sini sampai akhir Allah panggil ke Baitullah satu pesawat bareng insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa di Baitullah ya. Sampai jumpa. Amin. Barakallahu fiik. Amin.